Apa kabar saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus? Saya berharap dan berdoa agar kita semua tetap sehat dan kuat, khususnya pada waktu sekarang kita lihat COVID case makin tinggi, 20,000 kes baru setiap hari. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Amin. Baru-baru ini saya terfikir ada di antara kita yang kita sudah berkenalan lebih daripada 20 tahun. Saya turun ke Johor pada tahun 1998 untuk belajar, dan sekarang sudah tahun 2021. Rambut pun sudah banyak beruban, banyak rambut putih, dan anak-anak kita pun ada yang sudah besar. Amin, haleluya. Dan puji Tuhan, waktu berlalu dengan begitu laju sekali, begitu pantas sekali, namun tetap Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Amin. Pasti kita akan boleh bertemu lagi, dan kita boleh bersekutu sekali lagi. Amin, haleluya. Saya bersyukur kerana hari ini saya boleh ada kesempatan untuk berkongsi sekali lagi dengan kalian. Dan hari ini saya mau berkongsi daripada buku Daniel. Kita tahu cerita berkenaan dengan Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Inilah cerita yang saya mau berkongsi dengan kalian pada hari ini untuk mendorong kita semua. Amin. Kalau kita lihat di buku Daniel, kita dapat lihat pada waktu itu bangsa Israel, bangsa Yehuda bukan lagi satu bangsa yang kuat, bukan lagi satu bangsa yang ditakuti, digeruni, bukan lagi satu bangsa yang menang di medan peperangan, melainkan mereka adalah satu bangsa yang lemah dan dijajah, ditakluki dan dikepung. Di buku Daniel ini kita lihat Raja Babel, Raja Nebukadnezar yang mengepung kota Yerusalem. Dan bukan saja raja ini telah merampas kekayaan di kota Yerusalem ini, malahan Raja Nebukadnezar ini telah merampas perkakas yang mewah di dalam rumah Tuhan, bait Allah pada waktu itu, dan dibawa kembali ke tanah Babel. Bukan itu saja, malahan pada waktu itu dia telah menangkap dan memaksa begitu ramai orang untuk keluar daripada Yerusalem dan dibawa ke kota Babel secara paksaan. Di antara yang dibawa pada waktu itu adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan kita lihat di buku Daniel pasal ketiga ini, bermulanya cerita di mana Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang begitu besar dan tinggi sekali, dan dia menitahkan apabila bunyi-bunyi musik, bunyi sangkakala, bunyi seruling, kecapi dibunyikan, semua orang harus datang sujud menyembah patung tersebut. Kalau ada orang yang mengingkar perintah itu, maka mereka akan ditangkap dan dibuang ke perapian yang menyala-nyala dan dibakar hidup-hidup dan dibunuh pada waktu itu juga. Begitu dahsyat sekali titah Raja Nebukadnezar ini. Tapi kita tahu pada waktu itu Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak menyujud dan menyembah patung tersebut. Mereka tidak menyembah berhala, melainkan mereka menyembah Tuhan Allah yang satu sahaja. Dan pada waktu itu adalah orang-orang mulai membawa laporan-laporan ini kepada Raja Nebukadnezar dan memberitahu raja ini bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego
Ya, mereka tidak mau menyembah patung tersebut dan mereka menyingkar perintah Raja Nebukadnezar. Begitu berani sekali, ya, sehingga Raja Nebukadnezar begitu marah, begitu geram, ya, dan diperintahkan supaya 3 orang ini ditangkap dan dibawa menghadap dia serta merta. Kamu boleh bayangkan pada waktu itu, ya, Sadrak, Mesak dan Nebukadnezar, mereka telah dibawa, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan orang kesayangan mereka, dipaksa ke tanah Babel, ya, untuk menjadi hamba, untuk melayan Raja Nebukadnezar. Ya, maupun mereka sudah diangkat menjadi pemerintah di kawasan-kawasan wilayah Babel, mereka tetap merupakan orang asing di waktu itu, di tempat itu, ya. Dan tanah air mereka dalam keadaan kucak-kacir, dan mereka jauh daripada tanah air mereka, kota Yerusalem yang mereka kasih cintai. Dan waktu itu bukan saja mereka sudah dalam keadaan begitu, mereka ditangkap menghadap raja, dan mereka tahu bahwa mereka akan dihukum pada waktu itu. Ya, begitu takut sekali, ya, kalau untuk orang biasa lah. Kalau untuk orang biasa, begitu takut sekali. Ya, kadang-kadang untuk kita juga, ya, kadang-kadang polis stop kita pun kita terasa takut, ya. Padahal kadang-kadang kita tidak berbuat apa-apa salah, ya, tapi kita terasa. Dan Sadrak, Mesak, Abednego dibawa menghadap Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dan Raja Nebukadnezar, ya, seperti memberi mereka peluang sekali lagi, ya, dan dia bertanya mereka, ya, pada waktu ini, demikian kalau, ya, bunyi muzik ini, sangkakala, kecapi, seruling, dan ini dibunyikan, kamu harus menyembah patung tersebut. Kalau kamu tidak menyembah, saya akan menangkap kamu dan buang kamu ke dalam api yang menyala-nyala itu. Tapi kita lihat apa yang dijawab oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Jadi Daniel pasal ketiga ayat ke-16 mengatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Jawaban mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewan tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow, luar biasa jawaban mereka, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berkata, ya, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Mereka tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan boleh menyelamatkan mereka daripada api yang menyala-nyala itu. Tetapi mereka berkata, tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan Allah mereka tidak menyelamatkan mereka, ya, bukan karena Tuhan tidak bisa, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi seandainya Tuhan Allah memilih untuk tidak menyelamatkan mereka pada waktu itu, mereka tetap tidak akan memuja patung tersebut. Mereka tidak akan menyembah patung emas tersebut. Wow, begitu teguh pendirian Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Dan kita lihat seterusnya, Raja Nebukadnezar begitu geram sekali, begitu marah sekali, ya, sehingga dia memerintahkan bahwa api tersebut harus dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wow, bukan saja mau bakar dan bunuh mereka, tapi mau bakar
dan bunuh mereka dalam api yang 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan diangkat dan dibuang ke dalam perapian tersebut. Malahan Alkitab memberitahu kita api tersebut begitu panas sekali, begitu panas sehingga orang yang menangkap mereka, yang mencampakkan mereka dalam perapian tersebut, orang-orang itu mati terbakar. Ya, tapi kita tahu keajaiban yang luar biasa berlaku pada waktu itu. Dan 3 orang ini dibuang dalam api tersebut. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar terkejut melihat mereka masih hidup di dalam api tersebut. Bukan begitu saja, dia melihat ada 4 orang berjalan di dalam tengah-tengah api itu. Malahan Raja Nebukadnezar berkata, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow, Raja Nebukadnezar begitu terkejut sekali, terpegun sekali menyaksikan kejadian tersebut. Dan dia memanggil mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Dan lantas mereka keluar daripada api tersebut. Begitu luar biasa sekali. Sehingga Alkitab memberitahu kita, malahan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dan Raja Nebukadnezar memuji Tuhan pada waktu itu. Dia berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka kerana mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow. Haleluya. Amin. Kita lihat apa yang kita boleh belajar daripada cerita ini. Kita melihat kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun dalam keadaan begitu, jauh daripada tanah air mereka, bangsa tercinta mereka, negara mereka dalam keadaan kucak kacir, saya pasti mereka selalu berdoa untuk keselamatan, untuk pemulihan Israel, pemulihan Yehuda. Namun doa mereka tidak terjawab. Saya tidak tahu sama ada mereka berasa kecewa atau tidak, tapi kalau untuk orang-orang biasa, kita mungkin akan terasa kecewa. Mereka telah dipaksa meninggalkan ahli keluarga, orang kesayangan mereka. Keadaan mereka begitu. Dan bila mereka membuat keputusan untuk mentaati Tuhan, bila mereka membuat keputusan untuk tidak menyembah patung emas dan berhala ini, mereka ditangkap. Mereka mau melakukan apa yang benar, apa yang baik, tetapi mereka ditangkap dan dibawa untuk dihukum. Dan maupun begitu, pada saat-saat yang begitu, mereka tetap teguh, yakin, dan percaya bahwa Tuhan yang mereka percaya itu Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Tuhan di atas alam semesta, pencipta langit dan bumi. Amin. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan yang kita percaya, yang Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya. Kita lihat iman Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka percaya kepada Tuhan bukan kerana apa yang telah Tuhan lakukan atau apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ada orang yang percaya dan menyembah Tuhan tertentu kerana mereka mendapat kebaikan, mereka mendapat berkat. Saya melihat ada kawan-kawan saya yang membuat perniagaan, mereka pergi ke sana ke sini mencari berhala dewa ini yang boleh memberi mereka kewangan,
yang boleh memberkati perniagaan mereka supaya mereka boleh menjadi kaya raya. Ya, dan kalau Tuhan itu memberkati mereka, maka mereka akan tetap menyembah dan percaya. Kalau tidak, mereka cari yang lain. Mereka cari ke sana ke sini, mereka mencari yang lain. Dan apa yang mereka carikan itu cuma untuk kepentingan diri mereka sendiri saja. Ya? Tapi kita lihat Sadrak dan Mesak dan Abednego ini, mereka percaya kepada Tuhan bukan kerana apa yang telah mereka dapat terima. Tidak ada apa-apa. Mereka telah ditangkap, dibawa keluar di tanah asing. Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan mereka. Kerana mereka mengenali Tuhan Allah mereka. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah ini. Dan hari ini saudara-saudari, apakah kamu dan saya mengenali Tuhan yang kita sembah ini? Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini. Tuhan yang begitu luar biasa, Yahweh. Ya, Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang menghantar anak tunggalnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib buat kita. Apakah kita mengenali Tuhan kita ini? Kalau kita mengenali Tuhan kita, siapa dia, maka kita juga akan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, kita akan seperti mereka, yakin dan tahu bahwa Tuhan kita berkuasa menyelamatkan kita. Tetapi kalau Tuhan tidak berbuat demikian, itu tidak menjadikan Tuhan kita lemah atau palsu, tidak. Tapi Tuhan itu Tuhan yang punya kuasa untuk memilih, dan dia punya rancangan yang tertentu, rencananya yang tertentu, dan fikirannya, rancangannya itu lebih jauh tinggi daripada kita, pemikiran kita. Amin. Dan Sadrak, Mesak, Abednego yang begitu yakin sekali sehingga dia berkata, walaupun seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka, tidak menyelamatkan mereka, mereka tetap akan percaya dan mentaati Tuhan, dan mereka tidak akan menyangkal Tuhan dan menyembah berhala. Amin. Bagaimana mereka boleh berbuat demikian, ya? Bagaimana kita boleh menjadi seperti mereka? Ada dua perkara saya mau berkongsi di sini. Ya, kalau kita mau menjadi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Yang pertama sekali, kita harus belajar untuk fokus kepada Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kalau kita lihat di buku Ibrani pasal ke-12 ayat kedua, penulis Ibrani mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Kita menyuruh kita untuk supaya mata kita tertuju kepada Yesus. Jadi hari ini mata kita tertuju ke mana? Adakah mata kita tertuju di sekeliling kita, keadaan kita, negara kita, keadaan yang tidak stabil, yang punya banyak kes COVID-19, keadaan kita, kelemahan kita, kesusahan ataupun mungkin pergumulan kita, masalah di sekeliling kita. Adakah mata kita tertuju kepada hal-hal begitu? Ataupun mata kita tertuju kepada Yesus Kristus? Dalam perlumbaan kehidupan kita ini, perlumbaan Kristen ini, adakah kita melumba dan mata kita fokus kepada Yesus? Ataupun kita seringkali dikacau oleh benda di sekeliling kita, sehingga mata kita tidak fokus kepada Tuhan, sehingga kita lupa siapa Tuhan yang kita percaya ini, sehingga kita rasa takut oleh keadaan di sekeliling kita.
sehingga kita hilang keyakinan. Tapi kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun mereka di depan pintu maut, mereka tetap tidak risau, tidak takut, karena mereka tahu kehidupan mereka, roh mereka itu ada di tangan Tuhan. Kehidupan di sini cuma sementara. Ya, seperti Yesus katakan, jangan kamu takut dengan orang yang cuma boleh membunuh tubuh ini, tapi takutlah kepada Tuhan yang bukan saja berkuasa atas tubuh ini, tapi juga roh kita, akhirat. Amin. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting sekali dalam pemikiran kita. Amin. Bukan keadaan di sekeliling, keadaan yang cuma sementara ini. Jadi kita harus belajar untuk selalu fokuskan mata kita kepada Yesus. Hari ini, pagi ini, petang ini, ya, bila kita ditimpa masalah dan dugaan dan sebagainya, adakah mata kita fokus kepada Tuhan? Amin. Dan kita juga harus belajar untuk jangan membanding-bandingkan. Amin. Jangan membanding-bandingkan. Kita fokus kepada Tuhan. Jangan membandingkan, kawan saya ini lebih baik keadaannya. Jiran saya ini lebih banyak uangnya, pekerjaannya lagi baik daripada saya. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Jangan membanding-banding. Haleluya. Jangan membanding-banding. Sebab kalau kita mau membanding-banding, ya, itu hanya akan merosakkan kita. Kalau kita mau membanding-banding, kita harus membandingkan, ya, kita ini lebih diberkati. Tuhan Yesus datang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita saat kita masih berdosa lagi. Ya, itulah satu keajaiban kasih Tuhan. Walaupun kita ini tidak layak dan kita tidak mengenal Tuhan, tapi Dia telah terlebih dahulu datang dan mati untuk kita. Amin. Yang kedua yang kita boleh belajar daripada Sadrak, Mesak dan Abednego ini ialah kita harus, kalau kita mau imannya begitu kuat sekali, kita harus belajar untuk ada waktu bersama-sama dengan Tuhan. Waktu saat teduh. Ya, kita lihat di buku Matius pasal 6 ayat ke-6, Yesus mengata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Begitu penting sekali. Yang penting untuk kita berdoa di kebaktian doa di depan orang, berdoa secara korporat, ya, berdoa syafaat. Tetapi di sini yang mengatakan begitu enak sekali dan begitu penting sekali kalau kita ada satu doa yang intim, yang satu persatu di antara kita dengan Tuhan sahaja. Ya, itu satu perkara yang sangat penting sekali. Suami istri, boyfriend girlfriend pun begitu kan, mau bersama-sama, ya, orang lain tolong beri kita waktu untuk bersama-sama, kamu tinggalkan kami supaya kami boleh berdoa-doaan, kerana waktu ini cuma untuk kami berdoa. Kan? Jadi itu juga penting. Saat teduh, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, cuma kita dengan Tuhan saja, tanpa ada apa-apa hal yang mengganggu kita. Cuma kita dengan Tuhan saja. Amin. Itu satu perkara yang begitu penting. Malah kita melihat, ya, Yesus pun begitu. Ya, di buku Lukas, kita lihat Lukas 5:16 contohnya di sini. Ia mengatakan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Malahan sebelum dia disalibkan, dia pergi ke Taman Getsemani. Di situ dia berdoa. Dia menyuruh murid-muridnya tunggu di sini, dan dia pergi maju ke atas lagi dan berdoa sendirian. Itu satu perkara yang sangat penting sekali, ya, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bersendirian dengan Tuhan,
Karena waktu-waktu itulah kita akan belajar untuk lebih mengenali Tuhan kita. Waktu-waktu itulah yang kita ada fellowship yang begitu intim dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita, dan Tuhan akan mengajar kita, membuka mata rohani kita supaya kita lebih mengenali Dia. Saat-saat itu begitu penting sekali. Amin. Dan jangan kita abaikan waktu-waktu saat teduh, waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Ya, mari kita cari satu waktu yang dimana kita boleh datang ke hadapan Tuhan setiap hari bersama-sama dengan Dia, supaya kita lebih mengenali Tuhan, supaya kita lebih erat dengan Tuhan lagi, supaya kita lebih percaya pada Tuhan, supaya kita boleh fokus kepada Tuhan lebih lagi, ya. Dan kita membuang segala hal-hal yang mengganggu kita. Yang dalam kehidupan kita ada begitu banyak perkara yang sering mengganggu kita, yang mau menarik perhatian kita, handphone kita, ya, Facebook dan sebagainya. Semua ini mau menarik perhatian kita. Tapi mari kita tinggalkan semua ini dan ada waktu yang dimana kita datang ke hadapan Tuhan dan bersendirian dengan Dia. Amin. Kalau kita boleh berbuat demikian, kita akan boleh seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun keadaan itu baik ataupun keadaan itu tidak baik, kita tetap boleh teguh berdiri dan yakin, karena kita tahu siapa Tuhan kita. Karena kita tahu, ya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Ya, kalau Dia membenarkan kita melalui kesusahan, Dia ada beserta dengan kita. Dia bukan membiarkan kita berjalan sendirian ataupun mengalami kesusahan secara buta-buta, tapi Dia ada beserta dengan kita. Amin. Dia yang memberi kekuatan, memberi kasih karunia yang sehingga kita boleh mengatasi segala hal ini dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya berharap saudara-saudari didorong dan dikuatkan dalam iman. Dan hari ini sekali lagi kita membuat keputusan yang baru untuk mencari Tuhan dan meluangkan masa untuk berdoa dan datang ke depan Dia, untuk mengenali Dia, untuk berada dalam keadaannya begitu tersembunyi bersama-sama dengan Dia, supaya kita betul-betul dapat berada dalam keadaan intim dan mengenali Tuhan kita sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Oke, mari kita berdoa pada waktu ini, ya. Saya mau berdoa juga kalau yang menonton pada hari ini ada yang masih lagi belum mengenali Tuhan yang luar biasa ini. Dan kalau kamu mau mengenali Tuhan Yesus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya mengundang supaya kamu berdoa bersama dengan saya. Tutup mata dan berdoa bersama. Ikut doa saya pada waktu ini, ya. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kerana Engkau mengasihi aku. Dan pada waktu ini saya mengaku dosa saya dan saya mau mengenali Engkau. Saya mau membuat pilihan untuk mengikut Engkau dan menyerahkan hidup saya kepada Engkau, Tuhan. Pimpinlah aku, bawalah aku supaya aku lebih mengenali dan mengikuti Engkau sepanjang hidupku. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saya juga mau berdoa untuk kita semua pada waktu ini. Kalau kamu ada kesusahan, kalau kamu mengalami pergumulan, saya tidak tahu apa yang kamu alami pada waktu ini, tapi saya mau berdoa untuk kamu, ya, supaya iman dikukuhkan dan biar Tuhan Yesus menjamah, biar Roh Kudus menjamah engkau pada waktu ini saat saya berdoa untuk kamu, ya. Haleluya.
Apa saya mengangkat saudara-saudariku yang begitu Engkau kasihi. Ya, tiada apapun yang boleh memisahkan mereka daripada kasih Engkau Tuhan. Dan walaupun kadangkala hati mereka mengalami kesusahan, dan mungkin ada waktu yang mereka terasa sangsi dan tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Pada waktu ini, hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus Kau jamah hati mereka dan Kau teguhkan iman mereka. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka lalui, dan hadirat-Mu beserta dengan mereka setiap waktu ya Tuhan. Setiap waktu biar mereka dapat tahu dan dijamah oleh Engkau dan tahu bahwa Kau beserta dengan mereka. Nah, hamba-Mu berdoa agar ya Tuhan, kami akan dikukuhkan dalam waktu-waktu yang susah, dan kami belajar untuk terus ada satu waktu yang tersembunyi bersama dengan Kau, ya seperti Yesus, dan terus berdoa dan lebih lagi mengenali Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, dan kasih karunia-Mu Tuhan mencukupi untuk kita semua. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan kita semua, kami semua ke atas tangan suci-Mu. Kau terus lindungi dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudari. Mari kita terus doakan satu sama lain dan saling mendorong di waktu-waktu ini. Amin. Sehingga Tuhan Yesus datang dan menjemput kita kembali kepadanya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semua, dan saya berharap kita akan boleh ada kesempatan untuk bertemu lagi. Amin. Haleluya. Terima kasih.